balik lagi dengan gue Melisa. Nah, kali ini Autoframe punya mobil yang ready stock ya. Ada Mazda 3 hatchback tahun 2019. Nah, untuk kilometernya ini baru berjalan di 14.000 aja. Buat teman-teman yang penasaran dengan review Mazda 3 hatchback kali ini, stay tune dulu, jangan kemana-mana. Dukung dulu channelnya Autoframe TV. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bawah sini. Oke, check it out. Oke guys, kita mau langsung aja review di bagian eksteriornya dulu. Nah, untuk di tampilan Mazda 3 hatchback di tahun 2019, untuk di bagian tampilan depannya ini benar-benar sangat simpel banget ya teman-teman. Kita bisa lihat dimulai dari grillnya. Nah, ini grillnya dia lumayan lebar, dan juga untuk grillnya ini secara keseluruhan ada yang terbuka, ada yang tertutup juga. Lalu jangan lupa ada logo Mazdanya di bagian tengah, dan ini dia dilapisi dengan plastik lagi ya guys. Jadi untuk logonya ini nggak langsung kena dari logo yang warna silvernya seperti itu ya. Untuk lampunya, nah ini mempertajam lagi ya, jadi tidak punya fog lamp. Untuk lampunya ini dia ada di bagian lampu utama, lampunya juga sudah LED ya, dan ada DRL-nya di bagian atasnya. Untuk tampilan dari lampunya sendiri pun ini juga sangat simpel ya, jadi dia tidak punya banyak embel-embel dari bagian tampilan depan, hanya grill di bagian bawahnya saja, dan bempernya pun dicat dengan warnanya hampir selaras dengan bodinya ya. Oke, kita sekarang mau lanjut ke bagian bodi samping. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian bodi sampingnya. Yang pertama kita mau bahas untuk di bagian bannya. Untuk bannya di sini dia menggunakan mereknya di Bridgestone. Ukurannya ada di 215/45, ringnya di 18. Nah, untuk velgnya ini dia warnanya hampir sama juga ya dengan bodinya, yaitu grey matte seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung dilihat. Dan untuk ground clearance-nya itu sendiri pun bisa dibilang ini tidak terlalu rendah ya, jadi masih aman ya, masih ada 1 jengkal dari tangan Mel ini. Jadi kalau misalnya teman-teman melewati dari polisi tidur, terus juga ada jalanan yang lumayan dalam dan ada genangan airnya, jadi mobil hatchback ini masih aman ya. Oke guys, nah untuk di bagian spionnya ini Mel belum dekatkan saja, langsung otomatis melipat dari spionnya ini ya. Kalau untuk bukanya baru dia otomatis terbuka ya. Jadi hanya berlaku untuk sensornya tuh kalau ngelipet dari spionnya. Oke, nah untuk bagian bodi atasnya ini dia tidak punya talang air ya teman-teman. Di bagian Mazda depan pendek, lalu menuju ke belakang mulai cembung lagi pantat ya. Jadi untuk model hatchback seperti ini. Oke, kita mau lanjut sekarang review di bagian belakangnya dulu nih ya. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian belakangnya. Kita mau langsung lanjut review. Untuk di bagian lampu stop lamp belakang ya, ini yang paling Mel suka dari Mazda ya. Jadi dia untuk lampu stop lampnya sudah LED, dan juga dia punya modelnya dengan 4 titik seperti ini ya untuk dari lampunya si stop lampnya. Jadi lampunya ini lumayan menyipit dari ujung depan sampai ke ujung bagian belakang, dan untuk di bagian lingkaran merahnya pun ini sangat bagus banget ya, jadi benar-benar masih oke. Terus juga ini ada emblem dari Mazda 3, lalu di bagian samping kiri Mel ada Sky Active G teknologinya ya. Oke, kita sekarang mau langsung lihat untuk di bagian bagasinya ya. Untuk di bagian bagasinya kita mau langsung cek aja. Oke, mobil hatchback biasanya bagasinya tuh luas ya dibandingkan mobil sedan. Tampilannya pun kalian bisa lihat, ini bisa kalian taruh banyak barang. Lalu untuk di bagian bawahnya, ban serepnya pun masih ada, dongkrak, kunci, emergency kitnya ini pun masih komplit. Ini ban serepnya dengan ban serep yang kecil ya guys, jadi dia tidak sesuai dengan ukuran yang ada sekarang di ban yang
lagi ada di sini. Oke. Untuk dari Mazda 3 ini dia tidak punya power back door. Jadi ini tuh gambar lock ya, untuk lock dari si kabin di bagian 4 pintu depan ya. Jadi seperti ini. Nah, kita sudah kunci, otomatis pintunya pun ini tidak bisa terbuka ya. Tuh ya, jadi terkunci. Kalau misalnya ada bawa anak-anak gitu ya, jadi supaya anak-anak bisa tidak buka pintunya dari interior. Itu sih fungsinya ya. Oke, ini tutupnya secara manual. Mau langsung lanjut aja review di bagian interiornya. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya. Nah, langsung terlihat ya, untuk warna interiornya ini warna merah. Jadi merahnya tuh bukan merah warna cabe, merahnya tuh sedikit ke warna merah muda gitu ya guys. Nah, kalian bisa lihat untuk warnanya, ini juga joknya sudah kulit, lalu ada armrest di bagian tengah dan juga ada 2 buah cup holder. Kalau misal teman-teman tidak ingin menggunakan dari si armrestnya, kalian bisa langsung aja naikkan ke atas, dan jadinya untuk kursi yang di bagian tengah ini bisa muat sampai 3 orang ya, begitu teman-teman. Dan untuk motifnya pun ini dia berbeda ya, di bagian samping ujung kiri dan ujung kanan dia ada titik-titik kecil. Kalau di bagian tengah nih dia benar-benar polos tuh ya. Jadi untuk di bagian motifnya tuh hanya di bagian kanan dan kiri bulat sininya aja. Oke, untuk di bagian headroom Mel, nah untuk bagian kepala ini sebenarnya lumayan mepet tuh ya. Jadi belum sampai 1 jengkal Mel aja ini udah lumayan mentok. Dan untuk di bagian legroomnya pun ini masih tergolong nyaman ya. Jadi masih aman lah kaki Mel. Dan untuk di bagian pundaknya pun bisa dibilang ini lumayan tegak ya di bagian belakang. Jadi ini tidak bisa dimundurkan lagi ke belakang. Ini sudah batasnya seperti ini saja gitu ya. Oke, kita mau lihat di bagian atas ini dia juga ada lampu tengahnya, dan di bagian depan Mel ada 2 buah AC dari si bagian kabinnya. Next, di bagian depannya, di bagian sebelah kanan ini Mel tidak ada tempat untuk taruh barang, jadi ini ngelos aja. Tapi di bagian kirinya ini ada ya guys. Nah, kalian bisa lihat ya untuk perbedaan di bagian interiornya. Lalu untuk di bagian door trimnya, nah door trimnya ini kalian bisa lihat ya, dia ada perpaduan warna antara hitam dan juga warna merah. Lalu untuk di bagian untuk bawahnya, untuk pembuka dari si pintunya, ini dia list silver ini ya, jadi nggak terlalu panjang. Di bagian bawahnya untuk pegangan tangannya pun ini dia warnanya hitam matte, dan hitamnya benar-benar hitam pekat ya, untuk perpaduan 2 warna ini. Untuk di bagian belakang ini seperti ini ya, kurang lebih tampilannya. Jadi reviewnya sekian untuk di bagian kursi penumpangnya. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut aja review yang ada di bagian kursi drivernya. Check it out. Oke guys, nah sekarang kita mau langsung lanjut. Mel sudah di bagian drivernya. Sekarang kita mau lihat ada fitur apa aja yang dipunyai oleh Mazda 3 hatchback tersebut. Pertama, untuk kursinya ini dia sudah elektrik ya, jadi bisa maju mundur, mau lebih rendah bisa di bagian kakinya. Terus kalau misalnya kalian mau lebih bersantai, mau lebih tegak, nah ini bisa juga ya teman-teman. Untuk di bagian pundak Mel ya, di bagian belakang, nah punggung Mel ini kalian kalau misalnya langsung dilihat ya, nah ini dia tuh bisa mengembung dan mengecil ya untuk busanya tuh. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen ada busanya, bisa langsung ditekan yang ada tombol di bagian bawahnya driver. Nah ini Mel naikin sedikit. Oke, lanjut kita mau review di bagian setirnya. Di sini setirnya dia sudah dilapisi dengan kulit dan ada logo dari si Mazda-nya di bagian tengah. Untuk pedal shiftnya pun dia sudah ada. Ini dia ada tombol di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri ini ada untuk volume up sama volume down. Terus ada source-nya, voice over, connect telepon, dan informasi. Informasinya ini nanti akan muncul di speedometer. Nah ini akan terlihat ya untuk informasinya. Nah kalian mau driving informationnya, nah, ini bisa dilihat ya, average-nya, kilometernya tuh 1 banding berapa gitu ya. Untuk pemakaian bensinnya tuh kelihatan. Nah ini ada tulisannya 11.2 km per liter ya. Jadi ini benar-benar hemat banget bensinnya ya. Terus kalau misalnya kalian duduk di kursi bagian driver, ini akan terlihat ada lampu ya di bagian depan. Itu ada tulisannya 0 km per hour ya. Jadi kecepatannya nanti kalian bisa lihat
di bagian tampilan depan sini ya. Jadi untuk di bagian samping ini tidak bisa terlihat, hanya di bagian yang kursi ada di driver saja. Oke, kita langsung next. Dashboardnya ini dia sudah soft touch ya, dan juga dia ada perpaduan dua warna ya guys. Ini cakep banget, hitam sama merah. Untuk head unitnya pun ini juga canggih banget, bagus banget tampilannya, dan bukan head unit yang kecil ya, jadi ini benar-benar yang sudah lebar. Lalu kita mau lihat di bagian bawah ini ada 4 buah AC ya di bagian tengah, dan ini tuh satu bukan AC ya guys, jadi ini tuh hanya pelengkap dari si AC-nya ini sendiri. Jadi ini ada anginnya keluar, tapi di bagian tengah ini nggak ada. Untuk di bagian pengaturannya pun ini sebenarnya lumayan ketutup sedikit sih ya dari dashboardnya, harus ini agak sedikit naik. Jadi kalian bisa lihat ya, untuk dari pengaturannya ini kanan kirinya. Nah ini untuk pengaturan AC dari heater dan coolernya tuh ya, jadi kalian bisa lihat ini dia sudah dual zone, sebelah kiri mel 19 derajat, sebelah kanan mel 18,5 derajat. Dan untuk di bagian bawahnya ini ada lampu hazard. Ini untuk rear AC-nya di bagian belakang ya. Oke, ini juga ada untuk USB, bisa ya buat kalian colok USB. Dan si Mazda 3 hatchback ini sudah menganut start stop engine yang ada di bagian bawah sini. Oke, kita mau langsung next di bagian bawahnya. Ini dia full warna hitam ya untuk di bagian tampilan bawah. Tidak ada aksen wooden panel wood, sama sekali tidak ada. Ini ada tempat 2 buah cup holder buat kalian taruh. Transmisinya dia sudah otomatis, dan untuk Mazda 3 hatchback ini dia punya ada modenya ya. Ini ada yang sport, ada sum off ya. Jadi hanya 2 mode saja untuk dari si mobil Mazda 3 ini. Oke, untuk dari tampilan tombol-tombol ini ya, Mel akan bahas satu-satu. Di bagian sebelah kiri ini untuk volume up sama volume down. Untuk source-nya, untuk powernya ini semua dari sini. Di bagian tengah control pad yang besar ini apa? Nah ini Mel akan kasih tahu. Oke, control padnya ini bisa connect ke bagian head unit. Jadi ya teman-teman lihat, ini dia ada information, entertainment, communication, navigation, dan settings. Oke, kita mau coba ke bagian entertainment. Nah di entertainmentnya ini bisa kalian connect ke Bluetooth ya. Lalu next ini kita ke bagian settingnya. Nah untuk mobil Mazda 3 ini Mel mau kasih lihat safety settingnya. Ini ada apa aja? Ada driver assistance system, terus ada safety alerts, ada active safety ya. Active safety itu dia lebih ke ini steeringnya, jadi dia yang memegang si kendalinya. Ada collision avoidance ya, kalau misalnya ada tabrakan crash di bagian depan teman-teman. Nah ini dia lebih menjaga jarak. Ada parkir sensor di bagian belakang. Lalu ada pedal issue alert ya. Pedal issue alert ini yang ada di bagian bawah kaki kita. Oke, ini bisa kalian, kalau pedal ini udah otomatis aktif ya guys, jadi ini sudah ada di centang di bagian Mazdanya. Oke, kita next. Ini ada home, ada back, ada music, terus ini ada navigasi. Dan navigasinya ini kalian mesti insert SD card dulu ya, jadi baru bisa aktif untuk dari si navigasinya. Kalian perlu datang ke Mazdanya langsung, oke? Dan ini untuk head unitnya dia tidak touchscreen ya teman-teman. Ini harus diatur melalui control pad yang ada di bagian tengah. Next, untuk di bagian boxnya, nah ini kalian bisa lihat ini nggak terlalu dalam, tapi ini bisa buat taruh barang, bisa connect USB. Nah ini juga ada tempat charge ya. Jadi untuk si Mazda ini menurut Mel sih masih sangat bagus banget ya untuk di tahun 2019 ini. Dan yang terakhir kita punya ini dia dari Mazda 3, ada sunroof ya teman-teman. Jadi kalian tinggal sekali tekan aja langsung terbuka seperti ini. Oke, jadi sunroofnya juga elektriknya masih berfungsi dengan baik ya. Untuk di bagian dashboard yang terakhir yang ada paling ujung ya teman-teman, ini kita mau lihat bukunya masih komplit ya. Jadi buku-bukunya masih ada semua tuh. Warranty info, 3M untuk kacanya. Nah ini untuk buku owner manualnya ya, jadi masih komplit. Silahkan teman-teman screenshot aja kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut sama Mel. Oke, ini Mel masukin dulu.
Oke. Di bagian sun visornya ini dia lampunya juga sudah LED ya, kanan kiri tuh dia sama LED. Di bagian tengahnya untuk taruh kacamata, dan jangan lupa ada pengaturan dari si lampunya. Nah ini ya teman-teman, kalian bisa lihat ya, untuk lampunya juga ini dia sudah LED. Oke deh, Mel close dulu. Oke teman-teman, nah sekian dulu untuk review Mel dari Mazda 3 hatchback tahun 2019, kilometernya baru berjalan di 14.000 aja. Nah, pajak ini panjang di bulan 12 tahun 2022. Buat teman-teman, kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung aja cek websitenya AutoFM yang ada di bawah sini di www.autofm.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja di 08138994x077. Nah, untuk mobil yang kalian beli di AutoFM, kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Teman-teman bisa langsung kunjungin aja showroomnya AutoFM yang ada di Mangga Square dan juga di Cibubur. Silahkan tanya-tanya langsung di tempat, oke? Dan untuk harganya juga ini Mel buka di 400 jutaan rupiah ya. Untuk harga pastinya langsung kontak atau kalian langsung cek ke websitenya aja. Dan sekian dulu untuk review Mel kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam review di mobil Mazda 3 tahun 2019 hatchback ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari channel AutoFM TV. Bye-bye.